Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Anggreni. Nomor induk mahasiswa 202430630199. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi makro yang berjudul makalah investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti membeli saham, obligasi, properti, atau barang koleksi. Macam-macam investasi: reksadana, emas, saham, deposito, surat berharga negara atau disingkat SBN, barang koleksi, rekening falas. Jenis-jenis investasi. Investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penempatan dana atau aset untuk periode waktu yang relatif lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Dua, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah penempatan dana atau aset untuk periode waktu yang kurang dari 1 tahun. Memahami mindset investasi sebagai pemula. Sebelum memulai investasi, Anda harus terlebih dahulu memahami tujuan dari aktivitas investasi Anda. A. Safety. 2. B. Income. C. Grow. Tujuan investasi. Berikut tujuan investasi diantaranya: 1. Mendapatkan penghasilan tetap. 2. Mengembangkan usaha. 3. Jaminan dalam bisnis. Manfaat investasi ada 4, yaitu 1. Meningkatkan aset. 2. Memenuhi kebutuhan di masa depan. 3. Gaya hidup hemat. 4. Menghindari utang. Menghitung nilai perkiraan inflasi. Idealnya, kinerja investasi memiliki tingkatan pengembalian return rate, di antaranya laju inflasi, sehingga daya beli Anda tetap kuat dan aset terus bertambah. Setiap jenis investasi memiliki return rate yang berbeda. Bedanya, misalnya deposito sekitar 4-6% per tahun, atau obligasi sekitar 3-8% yang dinilainya bisa berubah sewaktu-waktu. Pastikan jenis investasi yang dibeli memiliki tingkatan suku bunga yang di atas laju inflasi, sambil juga memperhatikan tingkatan risiko, karena semakin tinggi return rate, maka risiko juga turut meningkat. Menentukan jangka waktu investasi. Rata-rata lamanya waktu yang dibutuhkan untuk kinerja yang maksimum sesuai jenis-jenis investasi adalah: reksadana bervariasi antara 1-5 tahun atau lebih antara lain. Untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun, boleh memilih reksadana pasar uang. 2. Untuk jangka waktu 1-3 tahun, sebaiknya memilih reksadana pendapatan tetap. 3. Untuk waktu jangka 3-5 tahun, biasanya mempertimbangkan reksadana campuran. Di atas 5 tahun, sebaiknya pilih reksadana saham. Obligasi tersedia mulai dari 1 tahun hingga ke 30 tahun. Sekian lama maturity, maka tingkat suku bunga makin tinggi. Rekening falas. Jangka waktu bervariasi, bisa jangka waktu pendek untuk mengejar profit margin atas, selisih kurs, atau jangka panjang untuk kepentingan masa depan. Deposito bervariasi dan tidak terbatas, sesuai kebutuhan. Resiko instrumen investasi. Tinjau kembali pilihan jenis-jenis investasi bagi pemula. Dari segi resikonya, berikut pelajarannya. Reksadana tergolong sebagai instrumen investasi yang memiliki tingkatan resiko rendah sehingga menengah. 2.
obligasi pemerintahan biasa disebut juga dengan obligasi bebas resiko, namun tetap ada resiko seperti likuiditas, maturitas suku bunga hingga gagal bayar. Rekening falas investasi. Rekening falas relatif rendah resikonya tetapi tentu sangat terkait dengan pilihan mata asing. 4. Deposito. Jenis investasi deposito tergolong memiliki resiko rendah karena termasuk jenis tabungan yang dijamin oleh LPS, yaitu lembaga penjamin simpanan, sesuai suku bunga yang berlaku. Cara menghindari penipuan investasi bodong. Ada 5 cara untuk bisa dipelajari masyarakat agar tidak terjadi korban investasi bodong. Pertama, cek perizinan dari entitas yang menawarkan program atau produk investasi. 2. Waspada terhadap hasil investasi yang menggiurkan. Waspada apabila ada orang atau perusahaan yang menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan yang terlalu besar dan cenderung tidak masuk akal. Ketiga, tanyakan bagaimana perusahaan menjalankan investasinya. Jangan terburu-buru setuju untuk berinvestasi saat ada perusahaan yang melakukan penawaran. Keempat, tidak perlu merasa ketinggalan oleh tren. Saat ini perbincangan soal investasi sangat sering terdengar terutama di kalangan anak muda. Kelima, harus memiliki tujuan keuangan dan instrumen investasi yang sesuai. Tujuan keuangan dan instrumen investasi harus jelas dan sesuai dengan profit. Proses investasi. Langkah dalam proses investasi sebagai berikut. Zubir 2011-48. 1. Menentukan kebijakan investasi. Dalam hal ini permodalan perlu menentukan apa tujuan investasi dan berapa banyak investasi tersebut akan dilakukan. 2. Analisis sekuritas. Tahap ini permodalan melakukan analisis terhadap sekuritas individu atau sekelompok sekuritas. 3. Pembentukan portofolio. Portofolio berarti sekumpulan investasi. 4. Melakukan revisi portofolio. Tahap ini merupakan pengulangan terhadap 3 tahap sebelumnya dengan maksud bila permodalan perlu untuk melakukan perubahan terhadap portofolio yang dimiliki. 5. Evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap ini permodalan melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio, baik pada aspek tingkat keuntungan dan diperoleh maupun resiko yang ditanggung. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.